Perusahaan Anda sering memberikan piutang, namun seringkali juga tidak tahu cara mengontrol piutang tersebut sehingga menimbulkan piutang tidak tertagih. Nah, bagaimana sih cara mengenali dan mengontrol atas piutang tersebut? Simak penjelasannya di video berikut ini. Halo, perkenalkan, saya Raka dari The Consulting. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait perbedaan dan pentingnya AR turnover dengan average collection period. Nah, sebelum itu jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Oke, untuk yang pertama yaitu pengertian dari AR turnover, yaitu rasio perputaran piutang adalah rasio yang digunakan untuk membandingkan penjualan kredit kita dengan rata-rata piutang yang kita miliki. Artinya nanti akan menunjukkan berapa kali sih kita bisa menagih piutang tersebut atau berapa besar rasio tersebut. Umumnya makin besar rasio ini yaitu makin baik karena kita bisa menagihkan piutang itu dengan jumlah yang banyak atau berapa kali itu tadi. Nah, mengapa AR turnover ini menjadi penting dan harus tahu juga perbedaannya dengan average collection period? Karena AR turnover sendiri itu digunakan untuk menganalisis customer mana aja sih yang sebenarnya harus kita hold nih piutangnya, atau customer mana aja sih yang udah jatuh tempo agar piutang yang kita miliki itu terjamin pembayarannya atau tidak sampai yang namanya piutang tidak tertagih. Nah, itu kan merugikan perusahaan kita. Nah, sebaiknya Anda bisa mengontrol piutang tersebut melalui rasio perputaran piutang itu sendiri dengan cara atau ada rumusnya membandingkan total penjualan kredit bulanan maupun tahunan dibagi dengan rata-rata piutang bulanan maupun tahunan, sehingga ketemu rasionya. Semakin besar rasio ini maka semakin baik. Atau misalnya rasio perputaran piutang bulan ini 6 kali. Nah, berarti dalam bulan ini kita bisa menagihkan piutang kita itu sebanyak 6 kali atau mengkonversi dari piutang ke kas sebanyak 6 kali. Nah, kemudian apa bedanya dengan ACP atau average collection period? Sebenarnya hampir-hampir mirip. Makanya di video kali ini saya akan jelaskan nih bedanya. Kalau untuk AR turnover itu adalah menghitung rasio perputaran piutang. Kalau yang average collection period ini mengikuti dari AR turnover, tapi dikonversikan menjadi jumlah hari, bukan berapa kali. Sehingga rumusnya yaitu jumlah total hari dalam setahun, misalnya 365 hari, dibagi dengan AR turnover itu tadi. Misalnya 365 hari dibagi ketemu berapa nanti rasio perputaran piutangnya. Nah, itu nanti yang akan ketemu munculnya berapa hari. Jadi kalau misalnya analisa rasio keuangan nih misalnya dalam bulan Februari, untuk rasio perputaran piutangannya 3 kali. Nah, berarti untuk yang average collection periodnya berarti bisa ditagih berapa hari. Nah, kalau yang tadi satuannya berapa kali, untuk yang ACP berapa hari, seperti itu. Nah, untuk perbedaannya apa sih? Nah, sama seperti yang saya jelaskan di awal barusan. Kalau untuk yang AR turnover itu adalah mengukur berapa kali, jadi mengonversi jumlah hari menjadi berapa kali. Sedangkan untuk yang average collection period mengkonversikannya dengan berapa hari kita bisa nagih. Misalnya piutang kepada customer A bisa kita tagih dalam waktu 14 hari, berarti kan 2 minggu. Berarti dalam 1 bulan kita bisa menagihkan 2 kali atau 2 minggu sekali, seperti itu. Nah, mengapa ini menjadi penting? Terutama untuk bagian marketing. Tidak hanya mencari pembeli yang potensial untuk membeli, tapi mencari pembeli yang potensial juga untuk membayarnya. Nah, jangan sampai kita mendapatkan pembeli dengan rasio piutang yang tinggi tapi tidak mau membayar. Nah, ini juga akan menjadi masalah. Nah, selain itu, mengapa ini menjadi penting? Semakin pendek rasio ini, maka kita juga bisa menetapkan kebijakan kredit. Nah, semakin panjang itu juga berarti kita bisa mengontrol, oh ini berapa hari, berapa kali. Nah, itu juga bisa membantu untuk investor maupun manajemen buat mengambil keputusan terkait pemberian piutang tersebut. Nah, sekian dari saya terkait video perbedaan antara AR turnover dengan average collection period. Buat Anda yang ingin belajar akuntansi, Anda bisa mengikuti kelas online yaitu Mahir Accounting dalam 30 hari yang bisa Anda dapatkan di link deskripsi bawah ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.